Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, pada hari ini saya akan menjelaskan keterampilan menjelaskan. Ini adalah bagian penting dari keterampilan mengajar dan ini merupakan materi dari meeting 3 mata kuliah kita yaitu micro teaching. Saudara-saudara, keterampilan menjelaskan ya. Nah, apa itu keterampilan menjelaskan ya? What is keterampilan menjelaskan? Keterampilan menjelaskan dalam pembelajaran adalah proses penyajian informasi secara lisan yang diorganisir dengan sistematis atau runtut untuk menunjukkan bahwa ada hubungan antara satu pesan dengan pesan yang lain, sehingga tercapailah suatu pemahaman utuh yang diinginkan ya. Jadi keterampilan menjelaskan itu adalah bagian yang sangat penting bagi Anda, para guru atau para calon guru ya, yang belajar bagaimana cara mengajar ya. Nah, ini penting sekali karena kemampuan menjelaskan itu adalah aspek pokok di dalam keterampilan mengajar ya. Nah, contoh dari keterampilan menjelaskan ini adalah merumuskan definisi dari contoh yang kontekstual, kemudian mengaitkan satu konsep dengan pengetahuan yang belum pernah diketahui. Kemudian melihat keterkaitan antara peristiwa, sebab akibat, dan lain-lainnya ya. Jadi salah satu keterampilan guru di sini adalah mengkontekstualisasikan, menghubungkan satu hal dengan pengetahuan ya, pengetahuan satu dengan pengetahuan lain ini harus dimiliki oleh para guru ya. Misalnya apa? Misalnya ketika kita mengajarkan tentang apa? Globalisasi atau pentingnya bahasa Inggris dalam era globalisasi misalnya ya. What you have to do I think is to connect or to relate the importance of English in the era of globalization. Oke. Nah, kemudian Anda bisa menjelaskan ya pentingnya bahasa Inggris dalam globalisasi itu seperti apa dengan memberikan contoh misalnya. Contohnya ketika tidak bisa berbahasa Inggris maka akan kesulitan misalnya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan multinational ya. Ini sekedar contoh saja ya. Contoh-contoh lain ya. Ini harus lincah ya. Guru di dalam menjelaskan ya. Saudara-saudara perlu dicatat, namun sebaiknya guru dianjurkan agar lebih menahan diri dalam menyampaikan penjelasan agar peserta didik lebih bereksplorasi dalam pembelajaran. Sebagai karakteristik dari student-centered learning. Oke, penjelasan yang dimaksud adalah yang bersifat acuan berpikir yang terorganisir, oke, secara sistematis pada proses pembelajaran peserta didik. So guys, although you are expected to be able to explain things to your students, I think it is very important for you not to dominate in explaining things or concept to your students because you know that you have to hold student-centered learning. We have to apply and implement student-centered learning means that we are also giving students enough time to talk and to share their ideas. Oke, jadi begitu ya. Oke guys, ya. Selanjutnya apa sih tujuan kegiatan menjelaskan ya? Kegiatan menjelaskan itu bertujuan satu, agar membuat peserta didik berpikir logis, kritis, dan sistematis. So when you are explaining things, when you are explaining theories, when you are explaining concepts, you actually encourage your students to think critically, to think logically, to think systematically. Oke. Kemudian yang kedua, kegiatan menjelaskan juga untuk menanamkan sikap berpikir positif dan konstruktif peserta didik. So when you are explaining things, actually you are vibrating positivity to your students. And you also help your students to think constructively. Oke. Kemudian yang ketiga, untuk memberikan pengertian dan pemahaman pembelajaran yang akan dialami oleh peserta didik, sehingga menghindari multitafsir. So explaining things is actually an occasion, guys, where you can, when you can
share your ideas. You help your students to arrive at an understanding. Okay. Membantu anak didik kita, siswa kita untuk paham ya tentang materi pembelajaran. Kemudian yang keempat, untuk melatih peserta didik mandiri dalam proses belajar dan dapat menentukan keputusan. So it is very important for you also when explaining things to help your students, to train your students to be independent. So being independent for student is also very significant, guys. Sehingga tujuan kegiatan menjelaskan ini salah satunya adalah untuk melatih siswa kita untuk mandiri. Oke, nomor 5, kegiatan menjelaskan juga untuk melibatkan peserta didik dalam memecahkan masalah. So you involving your students to solve the problem, to overcome the problems. Oke. Selanjutnya, guys, prinsip kegiatan menjelaskan. Apa sebetulnya prinsip-prinsip di dalam kegiatan menjelaskan? 1, penjelasan dapat diberikan di awal, di tengah, di akhir pembelajaran sangat tergantung pada keperluannya. So when you are explaining things, I think you can put it in at the beginning of the class, in the middle, or also at the end of the class. So it depends on your needs. Kemudian yang kedua, menjelaskan secara relevan. Jadi penjelasan harus relevan dengan tujuan pembelajaran ya. Jangan kemana-mana. Kemudian penjelasan materi harus sesuai dengan kebutuhan atau meaningful ya, bermakna bagi peserta didik untuk menghindari teacher-centered learning. Okay, don't forget to involve your students when you are explaining things. Okay, you can ask questions, you can trigger your students to share their ideas or something like that. Kemudian yang keempat, penjelasan disesuaikan dengan latar belakang dan kemampuan peserta didik. If you have students having low capability, so of course, when you are explaining things, you have to be slow. Okay, kemudian harus very clear, jelas ya. Kemudian nomor 5, penjelasan dapat diselingi dengan kegiatan tanya jawab. Like what I have told you before, you can encourage your student to think by giving them some questions. Kemudian guru dapat memberikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan peserta didik ataupun direncanakan guru sebelumnya. Okay. Next, guys. Oke, nah komponen keterampilan menjelaskan yang penting itu harus dipelajari, guys. 1, gerakan dan gaya mengajar yang bervariasi. Nah, ini you guys have to learn about body language. Oke, gerakan-gerakan. Tangan jangan kaku, digerakkan ya, kepala, kemudian senyum ya, fleksibel, variatif. Posisi guru tidak monoton ya, harus berpindah-pindah dan berdiri jangan hanya duduk saja. Ini akan sangat membosankan. Okay, so you have to be sort of moving from one place to another. You're standing, keep standing, and you give or pay attention to your students. You can go around in the class, kalau offline ya. Kemudian intonasi juga harus bervariasi. Okay, when you, for example, when you are emphasizing a point, you can raise your volume, bisa meninggikan kalau menekankan pada satu konsep atau sesuatu ya. Kemudian juga bisa merendahkan ya suara Anda. Jadi bahasa komunikatif itu intonasinya bervariasi, tidak monoton. Kalau monoton itu sangat membosankan ya. Nah, kemudian juga it is of crucial importance, guys, for you to give a reward ya, penghargaan, pujian. Okay. Compliment, okay. Wah, hebat, bagus, that's good, very good, terrific, wonderful, okay, handsome, okay, fantastic, okay. It's very important to use this kind of encouraging language, guys. Okay, nomor 3, komponen penting adalah mengadakan perubahan isyarat atau mimik. Ekspresi wajah guru dalam berbicara menunjukkan keseriusan, keyakinan, ketulusan ya. Jangan lupa eye contact, guys ya. Jadi jaga pandangan mata dengan siswa dan harus
harus adil ya, tidak hanya satu siswa saja, tapi semuanya jaga eye contact. Oke. Kemudian jangan menunjukkan perubahan wajah sampai dalam kelas bila ada masalah sebelumnya ya. Kalau misalnya you guys ada masalah ya, nanti kalau jadi guru, masalah dengan suami, masalah dengan istri atau masalah dengan kucingnya misalnya ya, tetap saja wajah kita harus tersenyum ramah, friendly ya. Oke. Juga mengubah mimik wajah sesuai dengan tujuan. Menekankan materi, membaca, membujuk, memotivasi. So guys, as teachers, you have to be actors, really. Sebagai guru, maka Anda itu juga harus bisa apa namanya, menampilkan diri sebagai aktor, ya. That is very important. Okay. Kemudian yang keempat, melayangkan pandangan ke seluruh peserta didik. Pandangan mata ditujukan pada peserta didik, jangan hanya satu atau dua anak, ya. Eyes contact, eyes contact, eyes contact, guys. This is very interesting and very important for you as teachers. Okay, guys. Kemudian yang kelima, pemenggalan frase kalimat tepat sehingga mendukung makna, ya. Jadi pemenggalannya itu tepat. Ada jedanya di antara kalimat sehingga akan menarik dan akan menjadi jelas. Kemudian yang keenam, memberikan waktu senyap dalam berbicara. Tidak ngomong terus, tetapi ada jeda-jeda tertentu ya. Bisa digunakan misalnya untuk encouraging student to think, for example. Or encouraging students to reflect, for example. So there is a quiet time. Ada waktu jeda ya, yang tidak hanya diisi dengan ngomong terus ya. Kemudian yang ketujuh, memberikan penekanan butir-butir penting pengajaran ya. Ini bisa dengan intonasi ya, dengan mengajak siswa untuk menggarisbawahi ya hal-hal yang penting yang dijelaskan. Oke, thank you very much. Terima kasih guys atas perhatian dan maaf atas segala kesalahan. Terima kasih for your participation in this class. And let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.